Pemirsa, salah satu program prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah menurunkan angka Gizi stunting Indonesia. pada Tahun generasi 2021, angka stunting mencapai 23,9%. Sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG yang dimulai pada Januari 2025. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi di sekolah dengan target utama siswa sekolah dasar. Dalam pelaksanaan program MBG, sistem distribusi makanan bergizi menjadi komponen penting untuk menjamin keberhasilan program. Namun, hingga saat ini, program tersebut belum memiliki desain jaringan rantai pasok yang terintegrasi untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar. Oleh karena itu, pengembangan desain rantai pasok yang efisien menjadi langkah strategis untuk mendukung tujuan program ini. Penelitian kami mengacu pada konsep Central Kitchen yang telah diterapkan di Amerika Serikat, di mana pendekatan terpusat telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi distribusi makanan. Fasilitas terpusat ini secara signifikan berfokus pada persiapan dan penyusunan komponen makanan daripada proses memasak penuh yang terjadi di titik penjualan atau lokasi layanan akhir. Untuk kasus di Kota Palu, konsep tersebut dapat diadaptasi dengan memanfaatkan infrastruktur kesehatan yang sudah tersedia, seperti puskesmas dan rumah sakit sebagai central kitchen atau pusat distribusi yang strategis. Dalam sistem tersebut, Central Kitchen digunakan untuk menyiapkan dan menyusun makanan dalam jumlah besar, yang kemudian didistribusikan ke berbagai lokasi. Alur jaringan distribusi pada penelitian ini dimulai dari lokasi Central Kitchen yang selanjutnya didistribusikan ke berbagai sekolah. Sekolah dasar yang terhubung dengan Central Kitchen merupakan entitas penerima akhir dalam rantai pasok ini. Dalam penelitian kami, rekomendasi jaringan distribusi makanan akan memperhitungkan keterbatasan lokasi fasilitas dan kapasitas moda transportasi yang digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan penerima layanan, baik dari segi waktu maupun jumlah. Integrasi pendekatan optimasi dan simulasi akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, ada kekurangan pada kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan simulasi optimasi untuk secara bersamaan menangani keberlanjutan, ketahanan operasional, dan efisiensi biaya dalam jaringan rantai pasokan. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, kombinasi Simulation-Based Network Optimization diterapkan dalam permodelan untuk penelitian ini. Pendekatan ini berguna untuk membuat keputusan yang optimal berdasarkan biaya, tingkat layanan, tingkat pemanfaatan, dan parameter lain yang digunakan dalam rantai pasokan. Penelitian ini akan menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana jaringan rantai pasok optimal yang didapatkan melalui network optimization dalam memenuhi kebutuhan program MBG. Yang kedua, bagaimana kinerja operasional rantai pasok yang diusulkan setelah dievaluasi melalui simulasi terhadap efisiensi biaya transportasi dan emisi CO2. Yang ketiga, bagaimana ketahanan jaringan rantai pasok terhadap perubahan jumlah armada terkait waktu penyelesaian pengiriman paket makan ke setiap sekolah, sehingga penelitian ini mengkaji strategi distribusi untuk program MBG di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan fokus pada NO untuk rantai pasok pada program tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup lokasi permintaan, lokasi fasilitas distribusi potensial, jenis dan moda transportasi yang tersedia, kapasitas armada, dan biaya produk. Titik permintaan dalam penelitian ini adalah 179 sekolah dasar yang tersebar di Kota Palu. Berdasarkan data Kemendikbud, terdapat 37.098 total siswa yang terdaftar. Kebijakan pengiriman yang telah ditetapkan adalah semua makanan harus tiba di sekolah sebelum pukul 11 WITA, sehingga siswa dapat menerima makanan sebelum waktu istirahat sekolah. Waktu pemrosesan di Central Kitchen dan titik sekolah juga dipertimbangkan. Dengan waktu pemrosesan keluar dari Central Kitchen dan waktu pemrosesan masuk ke sekolah diasumsikan masing-masing selama 10 menit. Distribusi makanan dilakukan menggunakan armada blind vans dengan kapasitas muatan 3.557 bungkus per armada dan kecepatan rata-rata armada ditetapkan sebesar 50 km per jam. Model distribusi ini menerapkan kebijakan less than truckload atau LTL yang memungkinkan pengiriman dilakukan meskipun kapasitas armada tidak penuh.
guna memastikan fleksibilitas dan respon yang cepat terhadap kebutuhan setiap sekolah. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak AnyLogistic 3PLE untuk melakukan network optimization dan simulasi dalam merancang jaringan rantai pasokan distribusi makanan di Kota Palu. Beberapa parameter yang didefinisikan pada AnyLogistics seperti biaya variabel transportasi, waktu pengiriman, jendela waktu proses penerimaan, dan emisi CO2 per kilometer. Dalam penelitian kami, optimasi desain jaringan distribusi dilakukan dengan menggunakan Network Optimization atau NO yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan efisiensi logistik. Model optimasi ini mengarahkan pengiriman dari berbagai fasilitas Central Kitchen dengan mempertimbangkan jumlah permintaan di setiap sekolah. Dalam studi ini, kami memasukkan lokasi supplier dummy sebagai titik awal untuk menjalankan optimasi desain jaringan melalui NO. Hal ini dilakukan agar visibility dari solusi optimasi tetap terjaga. Namun, supplier dummy dianggap tidak memberikan pengaruh terhadap biaya dan waktu pengiriman karena tidak termasuk ke dalam cakupan penelitian. Berdasarkan hasil NO, jaringan distribusi yang optimal dapat ditentukan dengan 18 fasilitas ditetapkan sebagai Central Kitchen yang masing-masing melayani jumlah sekolah yang berbeda. Dari sudut pandang manajerial, hasil optimasi ini memberikan panduan strategis yang berharga dalam menentukan rencana ekspansi di masa depan. Hasil dari NO disimulasikan sehingga indikator kinerja utama dari setiap skenario berdasarkan jenis energi armada yang digunakan dapat dianalisis. Dalam konteks program pengiriman makanan gratis, di mana efisiensi biaya merupakan prioritas utama, armada listrik menjadi pilihan yang paling ideal. Namun, jika infrastruktur armada listrik belum sepenuhnya tersedia, armada berbahan bakar Pertalite mampu memberikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan ketersediaan bahan bakar tanpa meningkatkan beban biaya secara signifikan. Selain itu, pemerintah Indonesia mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung pengurangan emisi CO2 secara nasional. Dengan mengganti armada berbahan bakar fosil menjadi armada listrik, emisi CO2 dapat dikurangi secara signifikan. Namun, apabila penggunaan armada listrik belum dapat diterapkan sepenuhnya, armada berbahan bakar Pertamax dan Pertamax Turbo dapat menjadi alternatif karena menghasilkan emisi yang lebih rendah. Analisis strategi distribusi dan transportasi berdasarkan hasil NO yang selanjutnya dievaluasi melalui simulasi menghasilkan beberapa implikasi manajerial yang dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan strategis. Pertama, pilihan armada listrik sebagai sarana transportasi menunjukkan efisiensi biaya yang signifikan serta kontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan. Yang kedua, perencanaan jumlah armada secara optimal memainkan peran kunci dalam keseimbangan antara efisiensi waktu pengiriman dan biaya operasional. Yang ketiga, penentuan Central Kitchen memberikan dampak yang signifikan terhadap jaringan distribusi secara keseluruhan, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data untuk menentukan lokasi yang optimal. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pemerintah dapat memastikan strategi distribusi yang terancang dengan baik dan mampu menghadapi tantangan operasional di masa depan.